Paskah buat kita semua. Puji Tuhan, hari Paskah itu jatuh pada hari Minggu, bukan Jumat. Kalau Jumat itu adalah hari Good Friday, hari Jumat Agung, ya. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan saya nggak bisa membayangkan, saudara, seandainya kalau Yesus Tuhan kita tidak bangkit. Seandainya kalau dia tidak bangkit, saudaraku, maka Rasul Paulus bilang begini, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pengabdian kita, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus menegaskan kepada kita dan dia katakan bahwa Kristus sudah bangkit. Puji Tuhan, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana cerita, saudaraku, ketika Yesus bangkit. Sebelum dia bangkit, apa yang terjadi sebelumnya, saudara? Sebenarnya hari Jumat kemarin, saudara, kita ada ibadah Jumat Agung. Tapi karena Jumat mulai dari hari Kamis, saya bawa tim PPW untuk kita gathering, ya, ke satu lokasi di daerah Puncak. Dan hari Jumat kita tidak ada ibadah Jumat Agung. Nah, oleh sebab itu kita gabung jadi satu di hari Minggu ini, saudara. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-45. Silakan ditampilkan, Catherine. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-45, saudara, saya akan mengajak saudara untuk kita flashback, ya. Hari ini betul Yesus bangkit dari kematian. Tapi sebelum dia bangkit, saudaraku, ada ceritanya. Nah, gimana ceritanya, saudara? Nah, kita akan lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-45, saudaraku. Nah, saudara bisa perhatikan di layar TV monitor kita. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring dan dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, atau Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudaraku, ini satu ini satu teriakan yang sangat-sangat memilukan hati, saudaraku. Dan kalau kita tahu ceritanya bagaimana ketika Yesus disalibkan, saudara. Nah, saudaraku, peristiwa ketika Yesus disalibkan itu adalah peristiwa yang sangat menggemparkan saat itu. Nah, mungkin muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa dia harus mati di atas kayu salib, saudaraku? Nah, saudara, saya ingatkan kita supaya saudara di-refresh kembali. Ada banyak orang bilang begini, kok Tuhannya orang Kristen kok mati ya? Ya enggak. Bagi sebagian orang, ya, pertanyaan ini memang yang membuat banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya. Ya, mungkin bagi sebagian orang mereka meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Bukankah Tuhan itu gak bisa mati? Bukankah Tuhan itu adalah kekal? Dia pencipta segala-galanya. Betul, saudaraku. Tapi saudara jangan lupa, ya, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, mungkin saya coba mengajak saudara untuk berpikir lebih dalam lagi, saudara. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada kita, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, siapakah dia, saudara? Dia adalah Allah, pribadi Allah yang kedua, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya ada istilah kata namanya Tritunggal atau Trinitas. Ya, tiga adalah satu tapi tiga pribadi, saudaraku. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, ketika Adam diciptakan, tercatat dalam buku Kejadian, saudaraku, di situ ada kata Elohim. Nah, kalau saudara baca, mari kita, ada kata kita.
Kita di situ diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Alkitab kita Perjanjian Lama itu ditulis Elohim. Nah, Elohim ini adalah Tritunggal, saudaraku. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, siapakah dia? Dia adalah Allah. Dia Elohim, ya, yang menciptakan alam semesta ini. Makanya dikatakan the master universe. Jadi saudaraku, peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, disitulah Elohim sudah mempersiapkan satu rencana yang dahsyat, di mana dia harus datang ke dalam dunia. Ngapain, saudaraku? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau manusia tidak ditebus dosa-dosanya, maka percayalah saudara, kita binasa semuanya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, jadi kalau ada orang bertanya, kok Yesus yang adalah Tuhan kok bisa mati ya? Nah, ini saudara, dia datang menjadi apa? Sebagai apa? Saudaraku, dia ambil rupa seorang manusia. Makanya kalau saudara baca Alkitab, waktu Yesus datang menjadi manusia, saudaraku, yang sebelumnya dia pribadi Allah, saudaraku, tapi dia datang ke dalam dunia seperti kita dilahirkan oleh ibu kita. Dia masuk ke dalam rahim Maria, saudaraku, 9 bulan 10 hari kemudian dia lahir ke dalam dunia, saudara. Dan saat itu gak ada satupun yang tahu bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang manusia. Nah, saudaraku, ketika dia ngambil rupa menjadi seorang manusia, makanya kalau saudara baca Alkitab, dia bisa menangis. Kapan dia menangis? Ketika dia duduk di Bukit Zaitun, dia lihat Yerusalem. Ya, dia tangisi Yerusalem karena orang-orang Yahudi di situ nggak mau percaya sama dia. Dia menangis, saudaraku, saat melihat Lazarus yang sudah mati 4 hari, dan Maria Marta menangis memohon pertolongan dari dia. Dan bukan hanya Yesus bisa menangis, dia juga bisa tertidur karena kecapean, saudaraku. Itu kapan? Waktu peristiwa murid-murid membawa Yesus dalam satu perahu, dan Alkitab mencatat dia tidur di buritan. Buritan itu di belakang perahu, saudara. Artinya apa? Dia capek saat itu. Artinya apa, saudara? Apa yang kita alami, dia alami. Cuma satu yang membedakan dia dengan kita saat dia menjadi manusia, bahwa dia tidak berdosa. Sementara kita dilahirkan, kita dikandung dalam dosa orang tua kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, waktu dia datang ambil rupa seorang manusia sama seperti kita, oleh sebab itu dia bisa mati, dalam tanda petik, saudaraku. Ya, dia mati di atas kayu salib. Saudaraku, kalau saudara baca di dalam Alkitab, saya percaya bukan bukan tentara Romawi yang membunuh dia, dalam tanda petik, saudara. Kalau saudara baca dalam satu ayat, dia yang menyerahkan nyawanya. Ya, karena gak ada satupun manusia di dunia ini, kuasa dunia yang bisa mengambil nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Kenapa, saudara? Karena dia datang ke dalam dunia, karena Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan. Yang dia tebus siapa, saudaraku? Manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, darah dibayar dengan darah. Ingat gak peristiwa Adam dan Hawa? Waktu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka ibarat kata terbuka mata mereka, dan mereka baru tahu mereka telanjang. Padahal sebelumnya, waktu mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu hilang. Dan mereka sadar mereka telanjang. Nah, untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa,
Tuhan korbankan seekor binatang, dan dari binatang itu diambil kulitnya untuk dibuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Nah, itu bicara tentang apa, saudaraku? Pengorbanan. Bahwa satu hari nanti dia akan datang ke dalam dunia jadi tumbal buat kita. Ya enggak? Dan betul, saudaraku, Jumat Agung yang kita peringati, disitulah saat di mana Yesus, Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia mati di atas kayu salib. Darah yang tertumpah itu untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai nanti akhir zaman. Makanya Yohanes Pembaptis ketika berjumpa dengan Yesus pada saat itu dia berteriak, "Lihat, anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia." Yohanes Pembaptis di alam roh dia tahu ini bukan sembarang orang. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk jadi korban. Ya, kenapa, saudaraku, Yesus harus dikorbankan? Karena manusia nggak bisa dikorbankan untuk menebus dosanya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah dilahirkan dalam keadaan cacat dan celah. Nggak bisa, saudaraku. Ya, nggak bisa orang tua kita mati untuk menebus dosa kita, nggak bisa. Karena orang tua kita juga udah berdosa. Ya, harus ada satu korban yang sempurna tanpa cacat dan celah. Dan dia adalah putra manusia Yesus yang tak bernoda, yang tak bercela, yang tak berdosa. Jadi saudaraku, di bawah kolong langit ini gak ada nabi, pemuka agama siapapun yang bisa menebus dosa-dosa umat manusia, yang bisa menyelamatkan umat manusia. Jangankan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dirinya aja gak bisa. Gimana mau menyelamatkan orang lain? Oleh karena itu bersyukur, saudara, dia datang ke dalam dunia. Ya, memang Yesus tahu waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang begini, "Bapa, jikalau boleh biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi." Dan Bapa menghendaki, dan Yesus siap untuk minum cawan itu. Dan cawan itu bicara apa? Dosa seluruh umat manusia. Saya nggak bisa bayangkan kalau Sang Juru Selamat itu tidak datang ke dalam dunia dan dia tidak mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita semua hidup dan mati dalam kebinasaan. Kok bisa begitu, Om Kurnia? Ya, karena upah dosa adalah maut, dan maut adalah kematian, kebinasaan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara ingat penjahat di sebelah kanan Yesus, waktu dia bilang begini, "Aku percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat. Ingatlah akan aku apabila nanti Engkau datang kembali." Yesus bilang begini, "Hari ini juga you and me, kamu dan aku ada bersama-sama di Firdaus." Ya enggak? Puji Tuhan, penjahat yang sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus, dia selamat, saudaraku. Dia selamat. Ya enggak? Makanya kalau saya diminta mendoakan orang yang sakit, orang yang udah kritis, aduh, itu bagi saya kesempatan terakhir untuk saya kasih tahu sama orang itu. Saya bisikkan di telinganya dan saya bilang begini, "Kok, Ci, Om, Tante, percaya Yesus." Ya, kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dosa-dosamu diampuni. Seandainya kalau dia bilang begini, mungkin dia ngomong udah susah, tapi dia menganggukkan kepalanya. Berapa kali saya doakan orang-orang yang udah kritis, yang di ruang ICU atau mungkin di ruang perawatan. Waktu saya doakan, kayak ada butiran air mata yang membasahi kedua belah matanya. Saat itu dalam hati saya bilang, orang ini mau percaya kepada Yesus. Walaupun memang besokan orang itu meninggal,
Saya percaya seperti penjahat sebelah kanan Yesus, detik-detik terakhir dia datang kepada Yesus, dia mohon pengampunan dan dia selamat saudara. Dia dapat tiket ke sorga. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa seisi dunia. Oleh sebab itu mari ya, peristiwa hari kematian Tuhan adalah peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Yesus tersalib antara langit dan bumi. Dia mewakili kita saudaraku. Dia rela mengorbankan dirinya. Kenapa? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah harus dibayar dengan darah. Makanya kalau saudara setiap kali perjamuan kudus, ya roti itu melambangkan apa? Tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Dan anggur melambangkan apa? Darah Yesus yang tertumpah dari atas kayu salib. Ya, itulah yang mengikat kita. Itulah yang membuat kita, iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup ini, jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa. Kenapa? Pandang kepada salib Yesus. Ya, pandang kepada Dia yang sudah mati untuk kita. Haleluya. Ya, Dia tebus dosa-dosa yang dimana Yohanes 3:16 bilang begini, barang siapa percaya kepada Dia, Dianya siapa? Yesus Kristus. Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Kalau saudara mau keluar negeri, saudara pertama siapin paspor, lalu kedua siapin koper. Pernahkah saudara bertanya, kalau saya mau ke sorga, saya harus siapin apa? Harus siapin apa kita saudara? Yang pertama, saudara harus percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Dia datang ke dalam dunia. Makanya ketika saudara dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 45 dan 46 tadi saudaraku, ya. Jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, atau Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini teriakan yang sangat memilukan hati saudaraku. Kenapa? Sampai Yesus dia berteriak, Bapa, Bapa. Dia berteriak kepada siapa? Kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Dia adalah Allah anak yang datang ke dalam dunia, yang ngambil rupa seorang manusia. Dan dia berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa saudaraku? Dengar, pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, saat itu momennya saudaraku lagi sedang apa? Dia lagi sedang memikul dosa seisi dunia. Bapa pribadi Allah yang pertama adalah Allah yang kudus. Sekalipun Yesus pribadi Allah yang kedua yang mengambil rupa seorang manusia, ya enggak, tapi saat itu saudaraku dia lagi sedang memikul dosa seisi dunia, sehingga Bapa memalingkan wajahnya. Ini detik-detik yang sangat menegangkan saudara. Saat Yesus disalibkan, itu detik-detik yang sangat menegangkan. Saat itulah Yesus merasa sendiri. Makanya waktu dia berdoa di Getsemani, sampai dikatakan dalam Alkitab, peluhnya, keringatnya yang keluar itu bercampur dengan darah. Saking hebatnya tekanan yang dia harus terima, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dan prosesnya nggak langsung disalibkan, dia ditangkap, dia dipermalukan,
Makanya sebagian orang bilang begini, kok Tuhannya orang Kristen kok dipukul, kok dianiaya, kok nama katanya Tuhan. Mereka nggak ngerti, ya enggak. Tujuan apa Yesus harus mengalami penderitaan ini? Dia tebus segala macam kutuk-kutuk manusia, ya enggak. Dia rela jadi tumbal, dia rela jadi korban untuk saudara dan saya. Ada nggak Bapak Ibu, saudara-saudara, anak rohani saya, ya, kita yang berbuat salah tapi yang dihukum orang lain. Kalau orang lain, kalau kita jadi orang lain, mau kita bilang sama Pak Hakim, sama polisi, oh nggak bisa, yang berbuat salah dia, kok saya yang dihukum, kok saya yang dipenjarakan, oh nggak adil, nggak bisa, nggak cengli kata orang, ya enggak. Yesus tidak. Kita yang berbuat salah, kita yang harusnya terima kematian kekal, kita yang harus terima murka, upah dosa adalah maut. Tapi dia bilang begini, udah, ya enggak, aku aja yang terima semua itu. Segala segala kesusahan, segala sakit penyakit, segala kematian maut, ya biar aku saja yang tanggung, biar aku saja yang terima. Wow, luar biasa saudaraku. Makanya nggak salah kalau dia disebut penyelamat, juru selamat. Ya, ada juru parkir, orang yang ngatur parkir. Ada juru masak, orang yang pintar masak. Ada juru kunci, orang yang pintar buat kunci. Tapi kalau untuk keselamatan, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang oleh namanya kita diselamatkan. Hanya satu, Yesus Kristus namanya. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, rugi besar kalau saudara gak kenal Yesus. Rugi besar. Rugi besar. Buat apa kita kaya di dunia kalau saudara gak kenal Yesus? Saudara nanti akan binasa untuk selama-lamanya. Apakah harta saudara bisa saudara bawa pulang ketika saudara tutup mata di dunia ini? Rugi besar kalau kita gak kenal Yesus dalam hidup ini. Tetapi beruntunglah engkau kalau selama hidupmu di dunia ini engkau ambil keputusan untuk engkau percaya kepada Yesus. Sebab dia satu-satunya yang dapat memberikan kepastian, keselamatan, hidup yang kekal kepada kita. Amin. Dari mana kita bisa mengalami hidup yang kekal? Dari mana caranya kita bisa waktu kita meninggal kita masuk surga? Itu dimulai dari pengorbanan Yesus. Maka dari itu dia mati di atas kayu salib. Sehingga Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada dia, dosa-dosanya diampuni. Waktu tentara Romawi yang menombak Yesus, ya lambungnya, itu keluar ya darah bercampur air. Saudaraku, konon ya yang nombak lambungnya Yesus itu matanya itu picek satu, saudaraku. Apa itu picek ya? Apa ya? Buta satu. Jadi waktu dia tombak itu keluar darah bercampur air, saudaraku, kena matanya langsung sembuh, saudaraku. Waktu dia terkejut, dia ngalami seperti itu, langsung dia tersungkur. Langsung dia bilang begini, sungguh dia adalah anak Allah. Konon ya tentara Romawi itu mengalami mujizat dari Tuhan, saudaraku. Sejak saat itu dia menjadi perkabar Injil. Ya enggak, konon cerita-cerita Bapak gereja turun temurun ya. Jadi saudaraku, kenapa Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani? Karena saat itu Yesus sedang memikul dosa seisi dunia dan Bapa di sorga memalingkan wajahnya. Ya enggak. Semenjak Yesus datang ke dalam dunia, Bapa tidak pernah tinggalkan dia. Tapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, saat itu Yesus dia benar-benar hanya sendiri.
Ya, kalau ditinggal murid-muridnya, oke lah ya. Karena saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya, dibawa ke Pontius Pilatus dan Raja Herodes, nggak ada satupun murid-muridnya yang mendampingi dia. Tapi saat dia tergantung di atas kayu salib, dia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Wow, itu keadaan yang sangat Saudara pernah gak ngalami kesendirian? Gak ada orang-orang sekitar kita. Aduh, rasanya hati ini suasana gimana ya, hampa sekali ya gak? Yesus ngalami. Maka dari itu saya bangga punya Tuhan. Kenapa? Apa yang saudara alami, kesusahan, penderitaan, kesepian, Yesus alami. Karena dia alami, dia tahu caranya untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Kalau saudara minta tolong sama seseorang yang orang itu gak pernah ngalami seperti kita alami, ya, kita akan bilang, kamu bisa ngomong doang. Contohnya saudaraku, ya, saudara ngalami beban yang berat banget. Saudara datang sama orang, lalu orang itu bilang gini, udah doa aja. Dalam hati kita bilang begini, saya tahu kamu bilang doa, tapi kamu ngalami gak apa yang saya alami? Ya enggak, tapi beda. Ketika saudara ketika ada orang mungkin minta pertolongan saudara bilang, dah kita doa ya. Ketika orang itu bilang doa, saya tahu doa, tapi kamu ngalami apa yang saya alami? Lalu kita akan jawab, apa yang kamu alami, saya alami. Bahkan lebih berat dari apa yang kau sedang hadapi. Maka orang itu akan bilang, oh gitu ya. Betapa dahsyatnya ketika kita bilang sama dia, doa. Kenapa? Karena orang itu bilang, karena kamu juga alami ya Mbak. Yesus ngalami. Kalau saudara ngalami kesusahan, saudara alami pergumulan berat, dia alami waktu dia datang sebagai manusia. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan kepada saudara, saya bangga punya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Karena dia alami apa yang kita alami. Karena dia alami, dia tahu saudaraku bagaimana caranya untuk menolong kita. Amin saudaraku. Setelah Yesus mati saudaraku, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Nanti satu hari saya akan khotbah tentang 7 perkataan Yesus. Salah satu perkataannya adalah Eli Eli lama sabachthani. Ada 7 perkataan yang Yesus lontarkan, yang Yesus ucapkan saat dia tergantung di atas kayu salib. Nah saudaraku, jam 3 sore tiba-tiba langit jadi gelap. Ya enggak. Dan kalau saudara baca Alkitab, terjadi gempa bumi. Ya enggak. Gempa bumi, kubur-kubur orang-orang yang udah meninggal, yang saat itu saudaraku itu terbelah 2 dan mereka hidup kembali seperti Lazarus. Lazarus 4 hari udah dikubur, hidup lagi saudara. Ya, jadi waktu Yesus mati dia berkata, sudah selesai. Dia tundukkan kepalanya saudaraku. Ya enggak ya, terjadi gempa bumi, fenomena alam. Tirai bait Allah di ruang Maha Kudus terbelah 2. Maksudnya apa saudara? Sejak kematian Yesus, manusia gak perlu perantara lagi. Manusia bisa langsung berjumpa, ketemu, berdoa langsung dengan Tuhan. Ya enggak. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib, manusia perlu perantara. Makanya ada gereja kalau jemaatnya berbuat dosa, dia ngaku dosa sama siapa saudaraku? Ya enggak. Dia ngaku dosa sama siapa? Sama seseorang. Nanti orang itu menyampaikan kepada Tuhan. Itu gambaran dari perjanjian lama. Tapi ketika Yesus mati, tirai bait Allah di ruang Maha Kudus terbelah 2. Berarti tidak ada lagi penyekat antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Dia sekali dia mati sampai selama-lamanya. Ya, makanya saudaraku, saudara bisa langsung berdoa dengan Tuhan.
Ketika saudara punya pergumulan yang berat, saudara bisa langsung berdoa. Dari hati saudara, saudara bisa langsung datang kepada Tuhan. Ya enggak? Ya, ketika Yesus mati saudaraku, maka orang-orang menurunkan badannya, tubuhnya, mayatnya, lalu dikuburkan di satu daerah, ya, nggak jauh dari Bukit Golgota. Ya, 2022 saya sudah mengunjungi tempat itu, saudaraku. Betul, dari kejauhan bukit itu seperti tengkorak, saudara. Ada dua mata, ada mulut, dari kejauhan. Ya enggak? Nah, ketika Yesus ditaruh orang-orang Yahudi kalau meninggal dikuburkan tuh nggak seperti kita loh, saudaraku, dikebumikan di dalam tanah. Oh enggak, mereka dimasukin goa, saudaraku. Ya, jadi kalau ada bukit-bukit, karena daerah Yerusalem itu bukit-bukit, saudaraku, dan itu ada goa-goa. Jadi orang yang meninggal itu dimasukkan mayatnya ke dalam goa, lalu pintu goa itu ditutup dengan batu yang besar, dan itu yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea kepada mayatnya Yesus, saudaraku. Ya enggak. Nah, waktu Yesus udah diturunkan dari atas kayu salib, lalu dimasukkan ke dalam goa, saudaraku, ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Apakah Yesus mati dan selamanya dia mati? Kita akan lihat di dalam Lukas 24. Silakan, Kat, tampilkan Lukas 24. Ayat 1 saya akan bacakan buat saudara. Saudara perhatikan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, ini siapakah, saudaraku? Malaikat. Ada dua malaikat turun dari sorga, saudaraku. Ya, ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Nah, mereka ini siapa, saudaraku? Maria Magdalena dan beberapa wanita-wanita. Mereka pada waktu minggu pagi mereka ingin datang ke kubur Yesus. Tapi ketika mereka datang, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Ya enggak. Tujuan mereka ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Jadi mereka itu mau merempah-rempahi mayat Yesus. Jadi waktu mereka datang, kok itu batu yang menutup kubur Yesus kok udah ada tergeletak, seperti ada yang geser, saudaraku. Dan alangkah kagetnya waktu mereka lihat masuk ke dalam goa itu, Yesus sudah nggak ada, saudaraku. Ya. Lalu kemudian mereka berjumpa dengan kedua orang yang pakaiannya dikatakan apa? Berkilau-kilauan. Mereka masih nggak sadar kalau dua orang ini bukan manusia, tapi malaikat. Pernah saudara lihat malaikat? Makhluk sorgawi? Wow, ya nggak? Ada orang kesaksian, mereka diizinkan Tuhan melihat malaikat. Itu pakaiannya terang sekali, ya enggak? Nah, waktu beberapa wanita ini ketemu dengan kedua orang itu yang adalah malaikat Tuhan, lalu malaikat itu berkata kepada beberapa wanita itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ya enggak? Jadi dua orang ini bilang sama beberapa wanita yang mau datang ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Dan dua orang ini yang mereka nggak sadar bahwa mereka adalah malaikat, saudaraku. Ya, dua orang malaikat ini berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati?" Wow, apa artinya, saudaraku? Apa maksudnya perkataan dua orang malaikat ini? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Jadi saudaraku, yang memberitakan Yesus bangkit dari kematian itu mulai pertama dari malaikat.
Ya enggak. Waktu malaikat tuh bilang sama beberapa wanita yang datang ke kubur Yesus, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Dia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Seperti kita peringati hari Minggu ini, saudaraku. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Wow, saudaraku, waktu saya renungkan ayat-ayat ini, saya bilang, Tuhan, ini punya arti makna yang sangat dalam sekali, saudara. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Wow. Yang tadi dari awal saya mau katakan, seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman kita. Sia-sialah kita ke gereja kumpul, saudaraku, nyanyi, tepuk tangan, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saudaraku, dengar baik-baik ya, bahwa berita yang sesungguhnya adalah bahwa dia sudah bangkit dari kematian, saudaraku. Ada satu lagu pujian bilang begini, sebab dia hidup, atau kalau boleh saya ganti, sebab dia sudah bangkit, maka hari esok. Artinya apa, saudara? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, ada pengharapan. Ada yang namanya hari esok. Artinya apa, saudaraku? Ada jaminan, ada pertolongan. Oleh sebab itu, saudaraku, engkau mungkin sedang mengalami tantangan, pergumulan yang berat selama hidupmu di dunia ini. Jangan pernah engkau berkecil hati. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Bagi sebagian orang di luar sana, mereka berkata, kok Tuhan orang Kristen kok bisa mati? Bukan masalah Tuhannya orang Kristen bisa mati, tetapi pertanyaannya adalah, jawabannya adalah, dia mati betul, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini yang mereka orang di luar sana gak mau percaya Yesus, bahwa dia sudah bangkit dari kematian, saudaraku. Oleh sebab itu mari pagi hari ini, saudaraku, ya enggak, karena Yesus sudah bangkit dari kematian, ada pengharapan buat kita yang percaya. Amin, saudaraku. Sebab dia sudah bangkit dari kematian, maka ada hari esok. Saya banyak melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu mari berbahagialah kita, beruntunglah kita kalau kita jadi orang yang percaya. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati, saudaraku. Betul, dia mati untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan yang menyampaikan berita ini bukan para murid, bukan orang-orang Yahudi, bukan tentara Romawi, bukan. Malaikat Tuhan yang berkata, ia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudaraku, wow, waktu para wanita ini mendengar berita itu, mereka lari kembali ke kampung mereka. Mereka kasih tahu sama murid-murid yang lain bahwa guru kita sudah bangkit dari kematian, bahwa Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Dan herannya murid-muridnya pun juga gak percaya. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang di luar sana gak percaya kalau Yesus Tuhan sudah bangkit dari kematian. Sampai akhirnya mereka minta bukti, saudaraku. Thomas sampai bilang begini, sebelum aku lihat lubang di lambungnya dan mencucukkan ujung jariku ke tangannya yang berlubang paku, sekali-kali aku tidak percaya kalau Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Itu murid Tuhan lo yang ngomong seperti itu, ya enggak? Padahal waktu Yesus bersama dengan mereka sebelum disalibkan, Yesus sudah bilang bahwa anak manusia akan diserahkan ke orang berdosa dan dia mati, tapi hari ketiga dia akan bangkit. Tetap murid-muridnya gak percaya. Degil. Apa itu degil, saudaraku? Mata hatinya tertutup.
Saya berdoa pagi ini supaya mata hati saudara tidak tertutup, supaya saudara percaya dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Haleluya. Bisa dipersiapkan Andri? Setiap kita merayakan Jumat Agung atau Paskah, setahun sekali saya selalu putar saat-saat ketika Yesus disalibkan, saudaraku. Nah, setidaknya mungkin saudara pernah lihat video ini, film ini. Setidaknya flashback buat kita bagaimana Yesus menderita, disalibkan untuk kita, saudara. Minta tolong lampunya dimatikan. Kita akan saksikan video klip ini bersama-sama. Via Dolorosa, yang artinya jalan salib. Dia harus pikul salibnya. Imam besar Kayafas. Inilah Yerusalem. Dari rumah Pontius Pilatus, Yesus harus memikul salibnya sendiri. Sepanjang jalan, Yesus diolok, dihina. Sebelum dia membawa salibnya menuju Golgota, dia dicambuk, dipukul, dimahkotakan duri. Orang-orang Yahudi membuli dia, menghina. Dia seperti domba Allah, anak domba Allah, dibawa ke pembantaian. Kalvari adalah bukit tengkorak, Golgota. Saudara bisa bayangkan harga yang Yesus harus bayar, bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya. Mereka pikir mereka membunuh Yesus dan setelah itu selesai. Tidak. Tangannya dipakukan, tanpa perasaan tentara Romawi menyalibkan Yesus. Kedua kakinya dipakukan, darah menetes, darah yang kudus tanpa noda dan celah. Putri Yerusalem meratapi dia.
Di atas salibnya ditulis Yesus orang Nazaret. Penjahat di sebelah kanan dan Yesus yang turut disalibkan. Sampai dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Saudara, saya sudah ratusan kali lihat detik-detik ketika Yesus disalibkan, tapi selalu menggetarkan hati saya. Saudara bangga punya Yesus yang mati untuk kita. Kalau saudara enggak, mulai hari ini saudara ikut Yesus. Apapun susah senangkah, miskin kayakah, itu tidak bisa memisahkan kita dengan Dia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia, saudara. Mari pagi ini saya undang tim PPW maju ke depan. Lampu jangan dinyalakan, tetap aja. Saya mau saudara perbaharui komitmen saudara untuk Tuhan. Haleluya. Saya minta kita semua tundukkan kepala kita. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Oh, haleluya Tuhan. Saudaraku, kadangkala saya nggak habis pikir. Ada banyak orang Kristen, ada banyak pengikut Yesus, katakanlah dia pengikut Yesus. Tapi karena ada masalah sedikit, ada sesuatu sedikit, tinggalkan Tuhan. Saya nggak habis pikir, kenapa bisa seperti itu? Coba saudara lihat tadi, bagaimana pengorbanan diri Yesus untuk kita. Dia tebus dengan darahnya, Dia bayar dengan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Darah yang sangat mahal. Oleh karena itu mari saudara yang menyaksikan video klip tadi, apapun terjadi, jangan pernah engkau berpaling dari Tuhan lagi. Jangan pernah izinkan dalam hidupmu engkau tinggalkan Tuhan lagi. Mari pagi ini buka hatimu lebar-lebar. Apa yang ingin saudara katakan sekarang kepada Tuhan? Setiap kali saya lihat video klip ini, saya menangis, bukan karena sedih, bukan. Tapi saya menangis terharu, bangga melihat Yesusku, Tuhanku, rela jadi tumbal, dikorbankan untuk kita. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih. Pernah saudara lihat pemuka-pemuka agama di dunia ini yang seperti Yesus? Nggak ada, saudaraku. Oleh karena itulah Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata,
Di bawah kolong langit ini tidak ada yang namanya, yang oleh namanya kita diselamatkan, kecuali nama Yesus. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Dan pagi ini saudaraku, siapa yang mau berkata dalam hatinya dan berkata, Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku mau percaya dan aku mau menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu. Seharusnya saudara dan sayalah yang harus ada di salib itu, tapi kita nggak layak saudaraku. Tuhan tahu kita nggak sanggup, maka dari itu Dia rela, Dia ambil ini semua, ditaruh di atas pundaknya. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, saudara dan saya, kita diselamatkan. Amin saudara. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Yesus telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ku ingin hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku. Dia mati untuk kita, dengan darah-Mu, tapi Dia bangkit juga untuk Kau kita. selamatkanku. Sebab Dia hidup, Kini ku maka ada hari esok. hidup menyenangkan-Mu. Bersama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari nyanyikan dari awal pujian ini kembali. Dengan pujian ini Telah saya rindu dan saya berdoa supaya iman saudara semakin dikuatkan, sehingga saudara dapat berkata saat ini, aku tidak salah pilih. dengan darah-Mu Ketika saudara mengambil keputusan Kau selamatkan menjadi orang Kristen, ketika saudara mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, artinya kita tidak salah pilih. besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah
besar. Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal. terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar. Bapa, pengorbanan yang kau berikan Ini bagi kami Tuhan. Ini kami. darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar. Terlalu apa pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Darahmu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. diriku. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Haleluya. Saya akan doakan saudara saat ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darahmu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. saudara. Yesus lakukan ini karena Dia berkata, tanpa salib tidak ada mahkota. Taruh tanganmu di dadamu sekarang. Kalau saudara yang alami beban berat, tantangan, cobaan, lihat Yesus. Apa sih yang kita rasakan, yang kita alami, yang tidak Yesus rasakan dan alami juga? Pagi ini saudaraku, haleluya, supaya imanmu semakin teguh, semakin bertumbuh hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau disalibkan, Engkau mati bagi kami untuk menebus dosa salah hidup kami. Pengampunan hanya ada di dalam Engkau. Dan Tuhan, Kau lihat tangan-tangan umat-Mu saat ini. Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang ditaruh di dadanya masing-masing. Apabila ada di antara kami yang mungkin lagi sedang sedih hari ini, mungkin lagi sedang berbeban berat, atau mungkin merasa sendiri, gak ada yang peduli, atau mungkin ada di antara kami hari ini yang rasa-rasanya udah hidup dalam keputusasaan. Pagi ini, lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, kami boleh disegarkan kembali, kami boleh dipulihkan kembali, supaya iman kami tidak pernah terpuruk. Kami akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
Kami bersyukur bahwa kami sudah ambil keputusan untuk kami percaya kepada Yesus. Tidak salah. Engkau satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Juru selamat di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau lihat sekali lagi, jamah kami satu persatu, yang lemah, yang sedang alami kesendirian, keputusasaan, yang mungkin lagi sedang mengalami pergumulan yang berat. Jamah kami ya Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dari kematian. Karena Engkau sudah bangkit dari kematian, maka ada hari esok buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami pribadi lepas pribadi. Apabila ada di antara kami yang hadir hari ini, yang udah mulai tawar hati, yang udah mau tinggalkan gereja, apalagi tinggalkan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah hal itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam hidup kami, sehingga kami berkata pagi ini, kami bangga menjadi orang percaya. Kami bangga menjadi anak Tuhan, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Teguhkan, pegang tangan kami terus hari lepas hari, dan berkat Tuhan, berkat firman Allah pagi ini melawat kami, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk menyampaikan pengumuman, saya mau informasikan untuk saudara, hari ini ada yang dibaptis saudaraku, ada yang dibaptis ya. Dan boleh saya minta untuk berdiri, siapa yang dibaptis? Saudara mau tahu siapa yang dibaptis? Silakan. Oh ini namanya, tetap berdiri. Iya, namanya adalah Akbar Labong ya. Dan dia sudah ambil keputusan hari ini akan dibaptis. Puji Tuhan ya. Memang setahun 2 kali kita baptis, baik pada hari Paskah maupun pada hari Natal. Dan saudara Labong, dia sudah ambil keputusan, dia akan menjadi anak Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Saya serahkan kembali kepada Lydia. Sekali lagi terima kasih Om Kurnia atas firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya saya akan bacakan warta jemaat, warta gereja untuk minggu depan, tanggal 27 April. Akan ada ibadah pagi maupun sore, yang pagi jam 8 pagi dan yang sore jam 5 sore. Dan akan dilayani oleh Pendeta Yusuf Kurnia. Terus ya hari ini tadi seperti dibilang, hari ini ada baptisan setelah ibadah pagi di Pabuaran. Ada prayer meeting pasca bersama ya Om ya, tanggal 22 April 2025 jam 10 sampai jam 12. Yang mau ikut bisa daftar ke Om Kurnia ya. Oh ya, langsung ke Om Kurnia yang mau ikut untuk pasca bersama tanggal 22 April ya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung hubungi Bapak Gembala. Next, ibadah wanita setiap tempatnya di GBI Basilea. GBI Basilea, ruang
Resitol Hall lantai 2 ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu di Gading Golf Boulevard nomor 888 Gading Serpong ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang mau ikut mungkin nanti koordinasi dengan Bapak Gembala. Dan ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7:30 malam via Zoom. Yang kaum ibu yang ingin bergabung bisa hubungi Ibu Vera atau Ibu Nunu. Dan ibadah wanita juga untuk onsite-nya hari Sabtu 26 April 2025 jam 4:30 di tempat ini. Doa terobosan diadakan setiap hari Kamis jam 7:30, hanya 1 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara bisa ikut kalau udah pulang kerja bisa langsung ikut doa terobosan. Dan ibadah Youth Next Gen setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Untuk kaum muda, kaum mudi yang mau bergabung bisa hubungi Rika atau Timotius. Dan ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap hari Minggu jam 10:30 setelah ibadah pagi ya. Dan bisa hubungi Priscilla atau Grace. Dan kebersihan untuk minggu ini Sabtu 26 April itu akan dilaksanakan oleh kaum pria. Dan gemar membaca Alkitab untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung bisa hubungi Ibu Nunu atau Priscilla ya Bapak Ibu Saudara, baca 1 hari 1 pasal. Ya mungkin itu aja pengumumannya untuk minggu ini. Dan berkati. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita menyiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Kak Diana untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan dalam 1 minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami juga boleh selalu memberkati gerejamu Tuhan, memberkati orang lain ya Bapa melalui apa yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas Kevin gak ada ya? Kevin mungkin bisa digantikan dengan Epen ya? Persembahan Pen. Oh, Papa. Oh iya udah boleh Om. Siapa? Ayo Pen, gak apa-apa Pen. Persembahan. Kita memberikan yang terbaik Bapak Saudara. Kita mau angkat pujian sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus
besar terhabiskan Yesus hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Saudara sekalian. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita mau angkat pujian karya terbesar. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa lewat pengorbanan-Mu, karya-Mu yang besar membebaskan kami, melepaskan kami dari segala dosa-dosa yang kami perbuat ketika kami datang dan meminta ampun kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya sejak saat itu ketika kami berdoa, ketika kami memohon kepada Engkau, maka Engkau bekerja atas setiap doa-doa kami adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ingatkan selalu akan pengorbanan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Lewat hal itu biarlah Tuhan kami tambah hari tambah cinta Engkau, tambah mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah keselamatan itu juga terjadi buat bangsa kami Tuhan. Karena masih banyak di bangsa kami yang belum percaya Tuhan, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus biar terjadi Tuhan lawatan-Mu yang besar di Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan,
Engkau berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka segala persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, baik WL, baik singer, tim musik, kolektan, LCD, usher, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Biar Engkau memberkati dengan berkat berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga memberkati umat-Mu pada pagi hari ini. Mungkin mereka datang dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus jemaat-Mu pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan beban berat, Tuhan kami serahkan setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami pulang membawa sukacita daripada Engkau adanya. Kami yang kekurangan Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak akan pernah lagi kekurangan Tuhan. Kami akan hidup berkelimpahan di dalam-Mu. Terpujilah kan nama-Mu Bapa, terpujilah kan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai dalam perjalanan kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Kembalikan kami pada minggu depan Tuhan. Kami bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, dan apa yang menjadi permohonanmu sekali lagi sebelum kita bersama-sama tinggalkan tempat ini atau gereja kita, saudara boleh sampaikan sesuatu yang ada di hatimu sekarang. Oh haleluya, Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan mengabulkan doa kita saat ini. Oh Yesus, haleluya. Yes, Tuhan dengar doa-doamu pagi ini saudaraku. Baik, saudara siap diberkati? Saudara, sebelum kita tinggalkan tempat ini, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat double porsi turun kepada kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang kita makan, minum, pakai 1 minggu ke depan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Dan Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu dihalau dari hadapan kita. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dengan pedang berapi, menjaga, melindungi kita pada saat kita keluar masuk, pada saat kita di rumah, di perjalanan, atau pada saat kita melakukan aktivitas. Dan sekali lagi, terimalah berkat spesial turun kepada kita. Dan sesungguhnya bukan kita mengejar berkat, tapi berkat yang mendatangi kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan pulanglah engkau disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Apa yang engkau kerjakan dalam 1 minggu ini, Tuhan membuat berhasil. Makasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Tuhan berkati kita. Haleluya.